Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devano Alif Ramadan, absen 12 kelas 11 3C1. Sini saya akan menjawab soal yang pertama, yakni tentang routing, termasuk routing statis dan dinamis beserta tabel routing ya, dari statis dan dinamis. Nah, sebelum praktek, lebih baik saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu routing statis dan apa itu routing dinamis. Nah, yang pertama routing statis. Routing statis merupakan proses setting router jaringan yang dilakukan secara manual saat mengkonfigurasi. Jadi, jika ada perubahan, maka administrator wajib menyeting ulang router tersebut. Nah, itu termasuk kelemahan juga pada routing statis, karena jika ada perubahan sedikit maka administrator harus menyeting ulang pada router tersebut. Nah, itu penjelasan sedikit tentang routing statis ya. Kemudian yang kedua yaitu routing dinamis. Nah, pada routing dinamis ini router mempunyai apa ya, bisa membuat tabel routingnya sendiri, atau dalam kata lain router ini bisa secara otomatis membuat tabel routingnya. Nah, itu yang dinamakan routing dinamis. Itu juga termasuk apa ya, kelebihan pada routing dinamis, tapi uh, juga harus berdasarkan lalu lintas data atau router yang terhubung, nggak harus otomatis tapi di luar dari router yang terhubung. Itu nggak bisa dilakukan tetap routingnya secara otomatis, tapi juga berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Itu maksud dari tabel routing dinamis ya. Macam-macam dari routing dinamis ada 4. Yang pertama ada RIP, yang kedua OSPF, yang ketiga ada IGRP, dan yang terakhir ada BGP. Itu penjelasan tentang routing dinamis. Nah, setelah itu saya akan pertama akan praktikum routing statis ya pastinya ya. Nah, routing statis ini pada Debian ini untuk memberikan klien agar bisa mengakses internet, agar bisa mendapatkan jaringan ya. Karena server kan ini sudah mendapatkan internet. Nah, nanti kita routing ke klien, routing status ke klien agar kliennya juga mendapatkan internet. Nah, caranya saya pastikan sudah setting ya di HCP. Nanti settingan di HCP di next video. Setting di HCP kalau sudah, dan pastikan bisa ping Google. Nah, kalau setelah itu sudah semua, kita routing menggunakan IP tables. Nah, apa sih IP tables itu? IP tables pada sistem operasi Linux merupakan alat untuk penyaringan lalu lintas data. Dalam kata lain, lalu lintas data yang masuk, keluar, ataupun hanya melewati komputer kita bisa kita atur menggunakan IP tables. Nah, pada routing ini saya menggunakan IP tables minty NAT. Apa sih minty NAT itu? IP tables minty NAT berarti saya akan mentranslasi alamat apa? IP yang kita, IP tujuan yang akan kita routing. Min S ini berarti saya akan masukkan IP ya. Bentar saya lihat dulu rank IP DHCP saya. Nah, ini settingan DHCP nya ya. Rank saya 12.20, header O, enter, header X. Nah, langsung saja kita ke IP tables tadi. IP tables min T NAT min A post routing min S 192.168.12.1 min C Mas Kuwerade.
12 ini kita masukkan IP rank yang pertama ya, 12.20 berarti. Nah, setelah ini apa sih maksudnya? Ini berarti ini Masquerade Radi IP NAT disesuaikan dengan IP 192.168.12.20. Nah, ini maksud dari komen ini. Setelah itu kalau sudah kita enter post, oh ini salah, post routing gini ya, post routing min 12.20 min Masquerade. Nah, kita 2 kali. Nah, kita ini ganti jadi min O, berarti kita tujuannya ke LAN cardnya atau adapter dari INP0S3 atau yang kita setting DHCP. Nah, ini kita enter juga, kita lihat di min L. Nah, ini data-data yang sudah kita routing, kita bisa melihat tabel routingnya di bentar. Di ini root min n. Nah, ini data-data atau routing table yang sudah kita buat tadi itu 192.168.12.0 sudah tertera ya. Kalau setelah ini kita langsung aja pengujiannya di Windows 7 atau klien. Nah, kalau sudah masuk di kliennya, langsung aja kita ke network settingnya dari klien. Kita akan menghubungkan DHCP beserta internet. Karena tadi kita sudah routing ya, kita disable dulu. Kita tunggu. Ini rada lemot karena laptopnya enggak kuat ya. Disable. Bentar, kita tunggu. Nah, kalau sudah disable, kita entext dulu. Masya Allah, entext yang namanya DHCP, net DHCP. Kenapa kok di entext? Karena VirtualBox ada DHCP nya sendiri untuk klien-klien yang masih belum memiliki IP. Nah, kita matikan DHCP nya tadi agar klien tidak dikasih IP dari VirtualBox, tapi IP yang sudah kita setting di server tadi. Nah, kita tunggu masih identifying. Kita tunggu. Nah, ini sudah terhubung ya di network 9, maksudnya sudah terhubung di internet. Kita lihat detailnya. Juga sudah terhubung di IP rank yang sudah kita atur ya. Ini sudah terhubung. Kita akan pengujian menggunakan ping Google ya di CMD. Kita coba ping Google pinggoogle.com. Nah, sudah TTL ya. Nah, kalau sudah berarti kita akan routing dinamis cepat-cepat karena waktunya sedikit ya. Kita off kan dulu, ini juga kita off kan. Karena apa? Routing dinamis saya cari-cari infonya nggak bisa di Debian 10, bisanya di Debian 9. Nah, kalau mau download bisa ini linknya ya. Pilih yang ini DVD 1, bisa langsung install aja Debian 9. Kalau di Debian 10 saya coba bisa install yang namanya Quagga, tapi
filenya nggak ada, adanya saya coba di Debian 9. Nah, kita masuk ya ke root, kemudian kita ke yang dev ya, passwordnya ya. Nah, karena ini sudah saya setting, ini IP nya setting gini ya. Nah, setting NP0S3 nya di DHCP dan statiknya IP kalian ya. Terus adapternya adapter 1 di bridge dan adapter 2 nya host only karena agar tersambung internet. Nah, kalau sudah tersambung internet kan saya sudah setting. Jadi saya sudah install yang namanya apt install Quagga. Ini nanti diinstal, tapi sebelum itu kita setting reponya dulu, etc apt source.list. Nah, kita pakai repo ini deb sdvd debian org debian jc ya. Ini debiannya straight tapi reponya pakai jc. Main save. Kalau setelah itu install aja yang Quagga tadi. Nah, kalau setelah install masuk ke settingan nano etc Quagga daemon. Diamonds bukan demon. Nah, kita di sini akan routing yang RIP aja ya, RIP ya. Ini kita yes kan, aslinya Nino kita yes kan, dan zebranya kita yes kan karena nanti passwordnya kita masukkan zebra. Nah, kalau setelah itu kita copy yang namanya USR share doc example zebra. Ini tadi saya yang mengaktifkan zebra, jadi ini masukkan zebra.conf.sample. Setelah itu zebra ini ya. USR share Nah, kita copy ini ya. Tadi kita ya skip dulu karena ada kesalahan. Ini copy USR share doc Quagga examples zebra.conf. Kenapa zebra.conf? Karena tadi saya mengaktifkan zebra ya. Kemudian copy ke etc Quagga zebra.conf. Nah, yang kedua kita ininya kita ganti RIPD ya. Ininya juga ganti RIPD. Nah, setelah itu langsung kita cek, kita restart dulu etc ini titik d Quagga restart. Kenapa cepet-cepet? Karena waktunya cuma 15 menit. Nah, clear. Kemudian setelah itu kita ke telnet localhost RIPD. Nah, kita masuk ke telnet localhost RIPD. Kalau kita masukkan BGP, kita bisa masuk ke telnet localhost BGP, OSPF gitu bisa ya. Kalau mau ke BGP kita yeskan dulu, kita copy terus kita masuk di sini. Nah, passwordnya ini fungsi kita aktifkan zebra tadi karena passwordnya itu zebra. Nah, kalau di sini kita enable kan, ini seperti Cisco ya, enable kemudian configure terminal.
Nah,